Oke, kita lanjut ke bagian upload. Tadi kita udah bahas bagian ini, bagian indeks, gimana itu bisa muncul, mereka manggil apa, dan gimana caranya. Kita udah bahas berapa menit ini. Ya udah, kita masuk ke upload ya, upload. Kita udah, oh ya, kita bahas dulu navbar. Navbar itu sebenarnya dipisah. Kalau teman-teman tahu tuh, navbar dipisah, navbar dipisah, navbar tuh dipisah, navbarnya dipisah. Kalau berkali-kali. Oke, jadi di sini ada navbar. Yang gunanya itu ya supaya kalau dipisah, setiap perubahan yang terjadi pada navbar, kita cuma perlu ke navbar doang, nggak perlu ke setiap file. Itu gunanya itu navbar. Nah, sama seperti tadi, kita bisa langsung tuh, di post. Aduh, ini apa ya? Oh ini drop down. Nah, jadi gunanya itu gini, ya lihat ya. Kenapa nama di sini bisa berubah sesuai yang login? Nah, itu karena kita pakai session ini nggak perlu diinisialisasi kayak PHP tadi, kayak MySQL query nggak perlu, dia langsung session, username, nanti namanya berubah di sini. Tuh, lihat, kita ubah aja pun ini bakal berubah sesuai yang kita ubah di sini. Nah, yang penting username session ini harus ditambahkan dulu di bagian autentikasi yang pada awalnya itu tadi, session username, data username, jadi bakal kepanggil. Jadi kalau misalnya ini nggak ada dan kalian tambahkan username di tempat lain, ya session tadi itu nggak bakal muncul. Nah, jadi harus disesuaikan, harus ditambahkan ya, jangan lupa. Jadi supaya ini bisa manggil nih. Oke, baru kita coba di akun ya. Oke, yang akun dulu deh. Sama seperti biasa, akun ya akun, arahnya ke akun tuh, profil PHP harus biasa. Nah, di sini ada tampilan tampilan profile sama postingan. Nah, di sini kita arahkan dulu ke profile PHP yang dari situ tadi. Di profile PHP kita bisa lihat nih. Nah, ini dia. Ada namanya main section. Di sini kita bisa lihat. Oh, sabar. Kita ke sini dulu, ke atas. Nah, selalu ingat kalau ada session yang kepanggil harus menggunakan session start. Dan seperti tadi, kalau misalnya tidak ada session, dia akan kembali ke halaman login dan perlu include, perlu config-nya juga. Nah, kita lanjut. Ini seperti biasa, variable ID mengambil session ID user supaya session ID user tadi bisa tervariabelkan, tervalue. Jadi ID-nya ini mempunyai nilai yang berisikan ID user yang ada di sini. Sudah pasti kita tahu ya. Jadi yang masuk siapa, dia bakal diganti jadi nama ID. Baru sama juga kayak ini, name yang terdetek tadi kita mudahkan sebagai nama jadi name, jadi bisa dipanggil kapan aja. Oke, kita mulai ya. Query, karena name itu unik, jadi kita bisa gunakan dia sebagai pacuan seperti ini. Kalau misalnya dia nggak unik dan masih ada yang sama, nanti itu bentrok, bakal dua yang keluar karena dia memiliki nilai yang sama, isi yang sama gitu. Sama seperti tadi, jadi sebenarnya inisial seperti ini nih ya untuk manggil gitu, manggil database select from, milih data dari ini, select all ya, select semua dari mana, dari user di mana, nim. Sebenarnya bisa juga seperti ini, cuman ini dibedakan aja supaya ini bisa lebih dibagi dua, nggak terlalu banyak query dimasukin. Saya mau kayak tadi post, menggabungkan apa yang ada dalam post dan user supaya tidak bertabrakan. Dan juga selalu ingat, karena ini account tuh kan masing-masing profile pasti beda, masing-masing login pasti beda. Nah, itu yang membeda, bagaimana cara itu bekerja. Jadi menggunakan inner join ini yang bukan, tapi inner join ini digunakan untuk menggabungkan tadi kan aku bilang, dan tambah tulisan where. Nah, jadi menggabungkan user, post, tabel post, field add user, tabel user, field add user, di mana ID user sama dengan ID. Jadi nanti dia berarti kan logikanya
menggabungkan post ID, tapi ID usernya yang mau ditampilkan itu cuman harus ya pulang dari awal ya. Jadi ini kan penggabungan, digabung. Jadi query ini gunanya untuk menampilkan hanya orang itu yang login. Maka kita bikin ini kita bikin variabel di sini ID, yang mana dia memakai nilai ID user. Jadi setiap dia masuk dan namanya dia pakai ID, dia masuk kan, dia masuk namanya tuh bakal jadi ID. Nah udah tuh, jadi makanya udah digabung, di mana ID user tuh harus sama dengan ID yang udah login tadi. Jadi dia bakal manggil yang itu aja, nggak yang lain nggak panggil ya. Aman. Oke, lanjut. Oke, sedikit tambahan sini logot ya, nanti bukan arah logot, nanti kita bahas. Baru kita melakukan, nah ini dia. Sebenarnya kurang lebih seperti tadi, session ID user berarti kan bakal mau edit account ini kan masuk seperti yang modal tadi, jadi bakal jadi nomor. Nanti modalan juga yang pop up tadi keluar sesuai data target yang nomor juga, jadi nggak bakal salah gitu ya, keluar. Nah di sini kita menggunakan while, karena kalau for each dia akan mengeluarkan terus menerus, jadi nggak mungkin kita keluarkan for each di sini, kita menggunakan while. Seharusnya while itu lebih apa ya, lebih sama sih sebenarnya kalau lebih. Nah di sini gini ya, gimana fungsi ini bekerja. Ini pencet, ini menampilkan ini. Kalau misalnya ini kalau logikanya ini, kalau misalnya ini pencet, ini datanya masih data kita, data yang punya login, berarti kan session yang orang itu masuk tadi masih ada kan. Nah jadi supaya tidak tabrakan, session yang mereka tadi masuk hanya dipakai saat kita mengklik ini modalnya sesuai ID user. Jadi di akun modalnya ini. Nah ini lihat modal fed, nah, itu modal itu pop up berarti ID-nya, edit akun sesuai ID user juga, jadi sama kayak yang ini, nggak beda jauh gitu, kayak sama lah, supaya target yang di pop up tadi masih sama dengan usernya dan nggak salah. Di profile, nah di sini kita mulai pakai query yang kedua. Tadi kita lihat query yang pertama ya. Jadi query yang pertama untuk menggabungkan saja sesuai ID-nya, kita nggak bisa pakai itu lagi. Kita harus bikin query baru, tapi dengan catatan kita mau pakai name untuk pacuannya. Jadi name itu digunakan untuk memanggil user itu, kayak name-nya ini berarti dia bakal pakai. Nah, oke ya. Oke ya. Jadi kita tadi kan ini edit akun, ada user. Nah ini ada while. Di sini ada PHP MySQL fetch assoc, seperti tadi mengambil data apapun yang ada di dalam tabel tersebut atau field. Q2 ini variabel Q2 MySQL fetch assoc query yang tadi berupa di atas tuh variabelnya ya, jangan lupa. Baru kita seperti tadi, assets, image user, session. Nah session ini digunakan karena kita bisa aja mengambil seperti yang ini, K2 mengambil dari foto, cuman nanti bisa saja yang keambil bukan sesuai datanya, jadi kita menggunakan session itu jaga-jaga. Sama seperti tadi, K2 ini memanggil dari database, jadi dia langsung mendapatkan tuh K2 nama lengkap kan, nama lengkap di database apa tuh, Nurmalasari, berarti di sini juga harusnya Nurmalasari tuh. Nah jadi setelah itu name, edit tag user, di sini deskripsi user dan ngasih segala macam, user ID, user IG, user LinkedIn, Twitter. Nah href-nya ini agak unik, jadi kita pakai https instagram.com/ ini user. Jadi kalau misalnya user ya betul, ini bisa dipencet nih, bisa langsung ke Instagram nih ya, tuh dari bawah. Nah, oke, foto, di Makassar, Poli Batam. Nah di deskripsi nggak bisa dipencet karena disable. Oke. Nah ini sama kayak tadi for its query s nya. Jadi kalau misalnya dia pencet ini postingan ya, jadi postingan ini gunanya apa,
Nah tadi ada bedanya. Kalau query gunanya untuk mengambil tabel yang ada di users yang guna. Jadi dia ngambil yang ada di users ini aja nih, user. Cuma ini enable, tapi patokannya name. Jadi kalau name-nya pas, oh ini bisa name nih. Oh ini semua ini bisa diambil nih, yang name-nya ini doang nggak. Gitu. Tapi kalau pakai query pakai Q, dia ngambil ini, ngambil dari post. Makanya kita ambil nih for each query SK atau mungkin ke harusnya Q aja. Nah, sama kayak tadi row, file path info, JPG, else dan segala macam untuk mendeteksi dia apa filenya. Jadi kita masukin file yang lain nggak bisa. Dan judul, plat add, di sini ada edit. Nah di sini edit ini harus kita akan lihat ke profil edit yang ada di sini, nih profil editnya. Tapi sama tanya ID post, jadi kayak URL-nya nanti bakal ID post sama dengan ID post berapa, satu misalnya, dua misalnya gitu. Ini juga deret juga sama. Mau dicontohin ya? Oke lah, kita contohin dulu. Jadi misalnya di post kita pencet ini nih. Jadi itulah berarti ini aja deh, ini pencet ya. Preferred ini walaupun kosong, tapi sih ada nih ID post sama dengan 0. Jadi ID post sama dengan echo nya ini gunanya ya untuk echo ini kan manggil ya. Harusnya semuanya juga sama ini juga echo nih. Cuma kita pakai sama dengan ini enggak. Ini echo variable k jadi posting ada di sini. Nah, di ID postnya itu ini di post mana ID post ini. Jadi kan ini dua ini kan punya normal, jadi ID postnya 0, dia kesini dan bawa ID post 0 gitu. Terus kita lanjut ke bagian bawah sama seperti tadi, jadi hanya diulang-ulang aja. Nah tapi yang pasti di sini lebih ke apa ya, session gitu ya, supaya nggak banyak hal yang lebih ke perulangan. Jadi kayak misalnya di masing-masing akun bakal keluar ya punya mereka sendiri, gak keluar punya orang. Ya di sini kita tampilin. Nah di sini kasus uniknya aku pakai, karena ini model dari Echo tadi. Ini href image. Ini sebenarnya mau dibikin apa ya, change profile, cuman ya nggak sempat lah. Pakai sama yang tadi. Nah cuman ini pakai session. Sebenarnya bisa juga pakai panggilan kayak tadi, pakai variable yang langsung ke query-nya. Cuman ini pakai session supaya yang lebih pasti aja. Jadi kayak misalnya akun itu login ini, pasti kalau dia buka ini fotonya masih itu. Nah, jadi session siapapun yang masuk sebagai ini pasti fotonya, namanya segala macam masih itu. Begitu. Kita sudah paham ya. Oh, karena ini masih berhubungan dengan edit ya. Jadi coba deh aku langsung aja videografi aja, kita bikin cuma videografi doang deh. Dan ini kita isi dengan Poltek hebat misalnya. Nah ini sebenarnya metode update karena udah ada data sebelumnya di sini. Jadi metode update ini bukan metode, maksudnya ini update. Kalau dari aku bilang ada create, ada update. Nah ini update, salah satunya update. Jadi dia seperti update ya. Nah kalau misalnya ada input ini ada kayak kolom-kolom yang diisi, itu harus ada namanya form action. Kayak tadi aku bilang di login, ada dia ngarahnya ke create edit profile PHP dengan metode post, kurang lebih sama kayak tadi Prof. Kalau lebih sama kayak tadi. Ini kita tutup dulu ya karena nggak berguna juga. Oke, selesai. Seperti tadi kita tuh harus memberi name kepada masing-masing input. Jadi name nya user, name nya username nya foto, nama lengkap, name ini. Oke. Nah kalau misalnya dalam bentuk
update itu value-nya harus ada. Jadi value-nya apa pas dia login itu, value fotonya apa, value itu seperti isinya. Jadi kalau misalnya kita pencet save change, nanti value-nya apa gitu, walaupun nggak dirubah pun value-nya tetap yang ngambil dari foto ini. Makanya kalau kita rubah CSS-nya nggak bakal kepake gitu. Misalnya tag tadi kan, yang mana tag nih, tag CSS-nya video yang 3 tadi, namun ku hapus. Ini kalau aku save change, videografi bakal berubah karena value yang sebelumnya 3 ini jadi cuma 1. Nah udah kan, setelah itu kita submit save change-nya dari sini, save change di sini nih, tapi sebelum form ya, jangan di bawah form, tapi submit, tipenya submit. Nanti dia akan submit, mengirim data-data yang udah kita inputkan tadi untuk mengganti teksnya segala macam itu ke CRUD yang ada di ini deh, yang ada di ini deh, yang ada di edit profile. Nah, kita bisa ke CRUD, kita bisa ke edit profile. Di sini ada include. Nah, oke, kita baru masuk ke edit ya. Oke, kita mulai lagi. Jadi setiap apapun query-nya, apapun perintahnya yang mau ngambil ke database itu perlu ada config, karena udah bilang sebelumnya kan. Jadi setiap config itu kita tetap harus pikirkan ini berada di mana, folder dalam folder kah. Ya, tetap harus kita perhatikan, keluar sekali, keluar 2 kali, ke config, baru ke PHP. Kalau misalnya memang misalkan punya masa error, ceknya di sini baru salah. Terus session start, tetap ada session start karena kita panggil session. Nah, oke, kita panggil tadi seperti yang tadi, metodenya apa? Metodenya benar post, dan videonya udah terisi otomatis. Jika memang ini bakal dirubah, ya udah dia bakal berubah sesuai yang kita isi tadi. Jadi ini kayak aturan default lah. Misalnya kita cuma masuk ngubah tagnya doang, jadi default yang lain tetap segitu, tapi value-nya lebih diutamakan. Kayak misalnya kita ngisi videografi gini, ini masih diutamakan videografi. Jadi pas kita mencet videografi doang, nah, gitu. Kembali ke profile ya, ke edit profile. Sama seperti tadi, add user spot. Jadi add user punya isi add user, usernya punya isi username yang sama seperti yang ada di sini. Jadi postnya pasti ngambil ke dalam sini. Oke ya. Kita mulai lagi untuk oke ya. Jadi di sini kan kita mau mengedit ya. Kalau misalnya teman-teman dari basicnya SQL, PHP admin, itu mereka udah menyediakan sebenarnya lebih kayak kalau mau select gimana, kalau mau insert gimana, kalau mau update gimana. Nah, aku ingat ini sebenarnya. Update kan ini loginya update, double post, set ID post, judul, file. Jadi filenya jadi apa, deskripsi jadi apa, enter jadi apa gitu. Jadi ID users, post, ID user, name. Ini yang dipakai ya. Nah, baru MySQL query, koneksi. Ini agak panjang, tapi sama kayak gini. Saya kalau mau lihat aja boleh nih, dari sini aja. Value one-nya itu yang ada di sini, itu ini. Nah ini ada user. Jadi kayak update table user, set setting ada usernya berapa. Ada users yang ada di sini kan dia manggil dari post ID user. Post ID user itu kalau kita lihat yang ada di sini, input ID user itu apa? Value session ID user. Jadi supaya ID users itu tidak berubah saat tidak apa, biar dia bisa mendeteksi lagi. Jadi lebih tepatnya edit itu sama kayak insert, cuman dia menimpa data itu. Makanya kita perlu value. Kayak kita ubah nama, tapi namanya ada yang sama.
Nah kita perlu apa ya sama nama yang baru itu, ya kita ubah beda namanya kan. Jadi kayak gitu. Cuma insert ini walaupun namanya sama, dia itu uh, bisa sama tapi bisa nimpa. Jadi kayak editnya itu memiliki value yang sama dengan user yang lagi login, ID user yang lagi login. Kalau nggak salah ID user dari Nurmara ini dua ya, jadi dia pasti bakal ngisi dua. Jadi perlu ada hidden biar nggak nampak, kalau nampak nanti ganggu. Nah jadi postnya ID user, value nya sesuai yang login. Nurmara dua tadi kan, punya Nurmara berarti dua. Nah kita lanjut lagi ke sini, baru username, sama seperti tadi. Username ini merupakan database field yang ada di database. Username ini adalah value yang ingin kamu rubah. Yang ingin rubah itu apa? Makanya dia ngambil variabel yang ada di username ini. Username ini ngambil post yang ada di profile ini. Gitu. Oke, sama seperti tadi, nama lengkap teruskan aja foto-foto name jurusan 0 karena memang kita belum buat, jadi kita buat 0 dulu. Tag user text, user IG, user lin, user tweet. Ini harusnya TWT nya kurang pakai ini ya. Nah harusnya digunakan ini supaya dia manggil dari sini. Oke, di mana? Nah jadi kalau kita merubah ini sesuai akunnya sendiri, seperti tadi kita menggunakan saat-saat yang kita mengubah ini, tapi di mana ID user apa? Nah ID usernya dua, ini kan dua nih harusnya. ID users post 2 ada ngambil dari sini. Jadi kayak kita ngubah ini, tapi di ID user apa? Oh ID usernya 2. Ya udah, kalau di sini ada 2, kalau di sini ada ID user yang 2, dia pasti bakal berubah. Nah, ini. Makanya kalau misalnya ragu dalam bentuk di sini sih. Di sini 2. Kalau misalnya mencoba scale ya di PMR ini juga bisa. Udah kan? Kita kan kalau ini udah selesai, dia akan mengisi database, akan berubah databasenya, baru dia akan mengarah lagi ke identification profile yang nggak kesini lagi gitu. Dia menampilkan perubahan data tadi. Nah ini belum sesinya belum ganti, harusnya buat ini, tapi ya udah. Oh ya, ini tahu nggak ini kenapa bisa kayak gini, videografi karakter musik, karena kita manggilnya bukan, coba lihat di sini teks kita, tagnya makainya session, kita bukan pakai yang kain. Kalau kita pakai yang kayak gini, itu baru nanti dia bakal berubah, dia bakal berubah yang baru gitu. Dia bakal berubah yang baru, dia nggak akan ngikutin yang ini. Nah, gitu. Jadi setiap perubahan tuh bakal terdata di bawah. Oke, karena kita udah bahas edit tadi, kita mulai nih masuk ke bagian upload. Jadi kita stop dulu, jadi kita lanjut lagi.